And who are you? Are you a teacher? Are And you who even a am teacher? I? Yeah, are I'm you even a teacher? somebody that Mengajar itu harus ada sertifikat. Saya mengajar, Mbak. Tidak semua orang Indonesia itu mampu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tata di channel Common Comment. Oke, kejadian lagi nih heboh tentang kampung Inggris, tentang guru yang bersertifikat dan guru yang tidak bersertifikat. Kalian ada di posisi yang mana? And who are you? Are you a teacher? Are and you who even a am teacher? I? Yeah, are you I'm even a teacher? somebody that How I'm long have- somebody that how long speaks have you taught English as English? a first language. How long have you taught English? Not how long you're been able to speak English. How long have you taught English? Anda berapa lama ngajar bahasa Inggris? Bukan berapa lama Anda bisa bahasa Inggris. Why would you even ask me if how long I've been teaching English? Do I have to teach Karena Anda English to be mengkritik, able to have karena a Anda conversation mengkritik with cara you? ngajar saya, karena Anda mengkritik cara ngajar saya nanya, berapa lama Anda ngajar bahasa Inggris? I didn't criticize the way you Jangan were keluar dulu teaching. sebelum terus I saya. criticized what you were teaching. Ya, karena Anda bilangnya saya misleading kalau saya ngajarin Yeah. seperti So yang. what you were teaching, not the way you were teaching. And how long have you taught English? How long have you been teaching? Kalau mengajar itu harus ada sertifikat. Saya mengajar, tahu. Mbak. Tidak semua orang Indonesia itu mampu, Mbak, untuk kuliah di luar negeri atau apapun, untuk bayar kursus di IF, di LIA atau apapun, Mbak. Saya mencoba bantu mereka. Saya ngasih tahu background saya walaupun hanya SMA. Saya pernah jadi kuli, Mbak. Saya pernah jadi kuli. Walaupun saya dari kampung, saya mau ngajak mereka tak usah minder walaupun pendidikanmu rendah. Ayo belajar, saya aja bisa kok yang lulusan SMA, kenapa kalian enggak? Nah, Anda seharusnya yang anak komunikasi sudah banyak piagam, banyak piala, berkecukupan, seharusnya ada bantuin orang juga untuk ngajarin orang. Jangan cuma mengkritik orang yang ngajarin bahasa Inggris, Mbak, yang tak sesuai dengan selera Anda. Ya tapi saya nggak berani ngajar karena ya itu pendidikan Tidak saya semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa ngajar, Mbak Suki. Tidak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa ngajar, walaupun bersertifikat. Kalau mau jujur sih ya, sebagai pengajar bahasa Inggris, kalau ditanyain, tak, lu punya sertifikat nggak buat ngajar? Nggak punya, belum gua ambil sertifikatnya. Ya, gua waktu itu belajar di Marvelous ya, tahun 2012-an, bulan April kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 3 bulan tuh, dari stage 1, stage 2, stage 3, pokoknya sampai ke maestro lah, sampai belajar maestro. Nah, pas selesai belajar itu, gue juga nggak ngerti nih apa yang jadi dasar dari Mr. Ten waktu itu, karena yang ngajar gue adalah Mr. Ten, ownernya Marvelous. Terus beliau narik gue buat join ngajar kelas bahasa Inggris. Kelas yang waktu itu gue pegang pertama-tama itu adalah kelas pronunciation ya. Dan sertifikat selama gue belajar di Marvelous, seingat gue sih belum gue ambil. Nah, terus di sela-sela ngajar itu, di sela-sela ngajar gue juga pernah ngambil kelas di Mr. Bob, terus gue pernah ngambil kelas di Daffodil, terus di Elvas, terus di Webster, dan rata-rata sertifikatnya nggak gue ambil gitu. Gimana dong? Atau mungkin ada lembaga memang yang khusus untuk mengeluarkan sertifikasi untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi kan kebanyakan kayak gitu ya. Gue nggak tahu sih ya. Tapi yang gue tahu beberapa temen gue gitu di kampung Inggris, mereka ngajar nggak dapet sertifikasi yang dimaksud dari video yang lagi heboh itu di Twitter, kayak gitu. Dan dia ngajar aja, fine aja di sini kami di kampung itu fine aja. Dan mungkin ya karena lamanya jam mengajar, akhirnya ya bahasa Inggrisnya jadi bagus-bagus, kayak semacam learning by teaching. Kalau yang dulu awal-awal ngajar masih kagok ngomong what are you, sekarang gue udah bisa ngasih tahu what are you doing. Jadi what you doing berikut dengan penjelasannya gimana kok bisa berubah menjadi what you doing tuh. Dan kalau kita ngeribetin sertifikasi kayak gitu, kayaknya bakalan banyak banget guru-guru bahasa Inggris mungkin ya
karena gue tahunya di kampung Inggris doang, di kampung Inggris yang nggak boleh ngajar. Iya. Tapi apapun itu ya dua-duanya penting ya. Ngajar juga butuh jam terbang yang banyak, terus juga butuh skill yang oke, yang mumpuni, sertifikasi juga. Ya agak pelik sih. Kedua-duanya pendapat itu benar. Sertifikasi harus, terus secara skill juga harus mumpuni juga kayak gitu. Terkait apapun latar belakangmu. Mau lu dulu cuman sekolah SMA, atau lu lulusan kuliah ke luar negeri, atau lu pernah ambil kursus di tempat kursus yang oke itu. Tapi balik lagi ya, kalau lu mau ngajar, nggak hanya berhenti di sertifikasi itu aja. Artinya secara kemampuan lu juga oke. Seperti itu kira-kira. Berikutnya lagi yang lumayan meresahkan adalah ya banyaknya orang-orang yang tendensius ya, atau ya kesannya meremehkan lah buat warga negara Indonesia yang lagi belajar bahasa Inggris. Terlalu banyak bullying ya. Video ini buat kalian yang ngebully kalau pakai bahasa Inggris dan salah, dan juga buat orang yang ngebully. So, aku pernah bahas ini sebelumnya, dan aku kasih banyak banget motivasi biar orang nggak merasa down kalau dikatain kalau pakai bahasa Inggris dan salah. Tapi ini salah satu saran yang aku belum pakai dalam video mungkin. So, kita lihat dari perspektif orang ini yang suka bilang, jijik lihat orang Indonesia pakai bahasa Inggris dengan salah. Mungkin maksud mereka kalau ada yang coba pakai bahasa Inggris, mungkin tulisan yang agak panjang dan banyak kesalahan di situ. So, orang ini jijik dengan bahasa Inggrisnya kalau salah gitu. Kadang-kadang ada yang bilang merasa malu ya. Emang cara mereka agak terlalu jahat. Tapi kita bisa ambil pesan yang positif dari ngomongan mereka. Mungkin lebih baik kalau mereka bilang, coba kamu pakai bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, kalau gini, aku setuju dengan mereka. Karena mungkin kalau kamu masih levelnya agak low, elementary bisa dibilang, jangan coba tulis puisi dalam bahasa Inggris langsung. Mungkin ini belum saatnya. Kalau ada sesuatu yang kamu mau utarakan dalam bahasa Inggris, mau banget, ya mungkin kamu harus benerin bahasa Inggrisnya dulu. Cari teman yang bisa benerin tulisanmu, atau pakai website, whatever. Yang penting kamu benerin dulu. Apalagi karena itu sesuatu penting yang kamu mau utarakan, ya udah dibenerin dulu. So, aku kasih contoh. Waktu aku masih baru di Indonesia, udah 6 tahun lalu. Mungkin aku belum terlalu jago bahasa Indonesia. Jadi seharusnya aku jangan bahas politik, fisik kuantum, atau jangan bahas saham. Itu semua di luar kemampuan aku, ya. Nah, nanti pas udah mulai lebih jago, baru bisa bahas topik-topik itu. So, sama buat kamu dengan bahasa Inggris. Nah, tapi buat kalian yang suka bilang jijik sama bahasa Inggris yang salah, atau malu kalau ada orang Indonesia yang pakai bahasa Inggris yang salah, kapan kamu akan berhenti jadi malu kalau kamu sendiri suka jatuhin your fellow Indonesians? Itu destructive criticism, bukan constructive criticism. Jadi dalam video ini aku udah kasih tahu sama my followers cara pakai bahasa Inggris dengan benar, sesuai dengan kemampuan mereka. So, ini giliran kamu yang suka bilang jijik atau malu. Coba kasih constructive criticism, bukan destructive. Daripada bilang jijik, bilang coba pakai bahasa Inggris sesuai dengan kemampuanmu. There you go. Kayak komen-komen yang nggak kurang menyenangkan kayak gitu. Lu belagu, lu baru belajar bahasa Inggris aja udah sok-sokan ke Inggris. Lu bla 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 bla. Grammarnya salah nih, lu belajar. Nyet. Banyak lah yang kayak begitu. Tapi ya namanya juga bahasa asing kan ya, bukan bahasa ibu kita ya. Jadi hal yang wajar gitu kalau misalnya lo belajar bahasa Inggris terus di awal-awal itu salah-salah, itu wajar. Salah pengucapan, salah grammar, ya hal yang wajar kayak gitu. Yang jadi nggak wajar adalah kalau lo belajar udah lama tapi hasilnya nggak ada, itu yang harus dipertanyakan. Artinya bukan salah cara belajarnya, mungkin lo kurang konsisten belajarnya, atau mungkin lo kurang disiplin belajarnya, terlalu main-main selama ada di kampung Inggris, itu udah lain cerita ya.
Kalau gua pribadi ini juga masih mikir-mikir kadang-kadang pas mau bikin konten, seru kali bikin konten pelajaran bahasa Inggris. Terus kadang-kadang mikir, widih, nanti banyak ininya nih, bla 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 blanya nih kalau kurang tepat ini dan lain sebetulnya. Ya jadi kayak gini aja, gue share aja gitu keresahan-keresahan yang ada di kampung Inggris. Jadi buat teman-teman yang di luar sana ya, yang memang lu mau minat belajar bahasa Inggris, terserah guru lu mau disertifikasi atau nggak disertifikasi. Tapi buat gue pribadi sini ya, gue nggak terlalu memperdulikan itu gitu. Gue nggak memperdulikan guru gue disertifikasi atau enggak, guru bahasa Inggris gue. Yang penting dia mampu, dia jago bahasa Inggrisnya, dia bisa ngajarin gue cas-cis-cus. Terus dia tahu cara untuk ngomong seperti native speaker. Ya buat gue udah selesai sampai situ aja. Kalau memang dia punya sertifikasi, ya keren. Biar dapet apa gitu dari pemerintah. Oke, dan buat temen gua Mr. Abdul, ini udah menyuarakan nih keresahan yang dirasakan banyak tutor kampung Inggris kayaknya nih. Iya. Oke, dan buat teman-teman yang selama ini kasih tendensi yang kurang bagus buat orang yang sedang belajar bahasa Inggris terus coba untuk praktis, ya karena gini loh, selemah-lemahnya iman perjuangan kalian dalam menuntut bahasa Inggris, selemah-lemahnya iman perjuangan kalian dalam belajar bahasa Inggris adalah bikin status pakai bahasa Inggris. Oke? Jadi saling support lah. Karena kalau orang bule ngomong bahasa Indonesia gitu ya terus salah-salah juga kita nggak ada salah nih, kayak gitu kan, kita nggak bilang kayak begitu. Wow. Nanti gue sensor, tenang aja. Enggak kan? Jadi stop lah. Kita dukung mereka yang mau belajar bahasa Inggris karena bukan bahasa ibu ya kan, bahasa asing. Ya saling support aja. Masa yang hal-hal kayak begini malah jadi pelemah ya. Stop bullying guys. Siapapun kalian di luar sana yang mau belajar bahasa Inggris, ayo datang ke sini ke kampung Inggris. Kalian bebas buat ngomong bahasa Inggris, mau salah mau bener tanpa takut dibully. Oke? Kampung Inggris adalah tempat yang paling oke untuk praktis bahasa Inggris. Titik. Kalau ada tempat lain juga yang bagus ya, alhamdulillah. Tapi selama ini disinilah tempat yang paling bagus untuk praktek bahasa Inggris tanpa lo takut-takut buat dibully sok ke Inggris. You got me? Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.